Oke. Oke, kita mulai ya. Saudara-saudara, kita memasuki pekan minggu ke-15 ya, dan minggu depan sudah UAS ya, di mana UAS ini nanti modelnya adalah UAS membuat makalah dan dijelaskan dengan vlog ya, vlog presentation ya. Nah, kenapa model UAS di Unsia itu tidak lagi menjawab soal ya? Karena menjawab soal itu sudah kita lakukan di dalam forum diskusi setiap minggu ya. Jadi penjelasan Anda menjawab soal, menjelaskan, memberikan contoh, ya menghitung itu sudah selesai di dalam diskusi mingguan kita ya. Nah, model UAS kita ini bukan lagi menjawab soal ya. Karena kalau menjawab soal kan masa sekarang udah lebih pinter ya. Pakai apa sekarang kalau menjawab soal? Pakai ChatGPT ya, ya kan? Pakai anak-anak itu kan pakai ChatGPT sekarang ya. Sudah tahu ChatGPT kan, karena ChatGPT ini sudah menggunakan artificial intelligence ya. Maka ya otomatis jawabannya ya betul semua. Tapi kan itu bukan itu yang saya kendaki ya. Yang saya kendaki adalah Anda berhasil di dalam menyampaikan suatu ide dan gagasan dari hasil penelaahan atau penelusuran referensi-referensi yang Anda baca, dan Anda membuat suatu konsep sendiri ya. Konseptualisasi ide dan gagasan berdasarkan hasil ya penelusuran referensi ilmiah. Itu yang saya utamakan ya. Karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan kita kali ini yang baik ini, saya akan menjelaskan tentang UAS ya. UASnya nanti adalah membuat makalah ya. Makalahnya nggak usah banyak-banyak ya. Makalahnya 5 lembar saja, 5 sampai 10 lembar ya. Makalahnya adalah tentang konsep smart city ya. Smart city boleh ya. Kemudian smart society boleh ya. Kemudian digital ekonomi juga boleh, bebas ya. Bebas sekali ya. Jadi karena mata kuliah kita adalah teknologi itu ICT literasi, maka bisa Anda hubungkan dengan perkembangan teknologi yang terbaru saat ini lagi rame ya, dengan artificial intelligence ya, dengan konsep-konsep Web3 ya. Web3 ini kan sekarang lagi rame ya, Web3 ini ya. Karena Google sudah mulai ketar-ketir ya. Google sudah mulai ketar-ketir, sudah mulai ditinggalkan oleh banyak penggunanya. Karena apa? Karena Google ya kan kurang responsif di dalam menanamkan artificial intelligence-nya ya. Padahal Google ini servisnya sudah sangat luar biasa nih Google ini ya. Google ini dengan servis itu cloud storage-nya ya, dengan juga itu konsep konsep daripada search engine-nya ya, dan juga layanan-layanan lain itu sangat bagus. Tapi hanya karena artificial intelligence-nya nggak dibuka dari awal ya kan, ini jadi masalah ya kan. Akhirnya ya kan berkembanglah konsep Web3 ya, Web3 ini. Jadi Google ini bisa runtuh ya kan kalau tidak segera melakukan antisipasi. Antisipasi apa? Antisipasi dalam membuka ya layanan tentang artificial intelligence ya. Nah, saudara-saudara, artificial intelligence ini semakin cerdas dari hari ke hari karena dia semakin banyak digunakan oleh orang. Semakin banyak digunakan oleh orang, ya, maka dia semakin tahu kesalahannya. Semakin tahu kesalahannya, dia semakin memperbaiki kesalahannya. Semakin memperbaiki kesalahannya apa, saudara-saudara? Mananya? Maknanya adalah dia semakin kecil menghasilkan tingkat kesalahannya, ya. Jadi kenapa? Karena dia banyak digunakan oleh orang sehingga dia mendapatkan feedback ya, umpan balik ya. Umpan balik dari kita sebagai pengguna ya. Umpan baliknya itu boleh direct atau juga analitik ya. Direct itu kita bisa memberikan komen ya kan. Bukan ini yang saya maksud, yang saya cari ya. Itu dia akhirnya memperbaiki kesalahannya, merecord ya, merecord dan memperbaiki kesalahannya. Atau juga dia ya kan berdasarkan analisis mengenai interaksinya ya. Orang ini mencari informasi ini, tapi saya berikan informasi ini dia nggak merespon. Nah, kemungkinan berarti informasi ini betul tidak diterima oleh penggunanya yang mencari informasi, ya. Sehingga dari situ dia buat satu analitik ya kan, bahwa artificial intelligence dia semakin berkembang, semakin banyak digunakan ya, sehingga semakin presisi di dalam menghasilkan suatu betul informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Nah, saudara-saudara, smart city atau juga smart society ya kan, atau juga digital ekonomi itu juga semakin banyak menggunakan konsep terintegrasi ya. Jadi dunia kita ini kan dunia fisik ya. Dunia fisik yang yang tetap berjalan, dunia fisik kita ya kan. Orang bertani ya tetap bertani saudara-saudara ya.
Cuma pertaniannya sekarang lebih efisien ya. Yang dulu menggunakan itu alat-alat manual, ya, sekarang sudah mulai merambah kepada alat-alat digital ya. Sekarang orang itu melakukan ya pembasmian hama ya atau juga pemupukan tanaman ya kan tidak lagi menggunakan manual, sekarang menggunakan drone ya. Drone ya kan kalau sawahnya luas ya kan dia tinggal aja pasang drone ya, pasang drone dengan untuk dikasih pupuk ya kan. Pupuknya disebarkan lewat drone ya. Kalau zaman saya dulu saudara-saudara kan saya juga pernah mengalami itu sebagai petani ya kan itu manual ya, nyemprot tanaman ya dengan pompa ya, nyangkul ya, kemudian membersihkan gulma, membasmi hama itu semua, manual konvensional. Tapi kalau sekarang saudara-saudara, petani kita ini lebih enjoy ya. Jadi kalau misalkan Anda ya kan itu punya sawah di tempatnya masing-masing ya. Nah, terapkan itu smart city, digitalisasi ya kan dengan menggunakan drone ya. Drone-nya dirunning dengan aplikasi ya. Jadi Anda ya kan itu bisa menjalankan persawahan ya kan itu dari manapun ya, dari manapun ya sambil kuliah ya kan Pak ya kan saya lagi mengendalikan drone Pak untuk apa ya kan untuk menyirami tanaman. Nah itu ya itu salah satu contoh saudara-saudara konsep daripada smart city ya dan juga itu smart society ya. Dan contoh-contoh yang lain banyak sekali saya pikir ya. Nah, tadi Anda mengajukan konsepnya ya, konsep smart city dalam hal apa ya? Boleh membuat satu konsep smart city yang global, boleh membuat satu contoh kasus ya. Contoh-contoh kasus daripada smart city ya. Misalkan ya kan Pak, saya menawarkan konsep gagasan tentang ya kan itu e-government ya, e-government tentang layanan apa ya. Membuat satu layanan yang semakin efisien, semakin itu efektif ya, semakin terintegrasi sehingga kita lebih banyak dimudahkan ya. Pak, saya mau menawarkan konsep ya kan smart city kan tentang itu mobil listrik ya, konsep aja ya, konsep nggak apa-apa ya, boleh. Konsep mobil listrik ini saudara-saudara ya kan, mobil listrik ini itu bisa menggulung perusahaan-perusahaan besar otomotif ya. Karena mobil listrik ini sekarang ya kan tidak lagi bermasalah dengan mekanikalnya ya. Mobil listrik ini sejak ditemukan motor listrik yang terintegrasi dengan mekanik ya. Itu sekarang yang dipermasalahkan adalah artificial intelligence-nya ya. Bisa nggak ya kan mobil listrik ini berjalan otomatis tanpa supir ya, tanpa supir ya. Nah, itu juga sama ya. Itu juga merupakan konsep daripada smart city ya atau smart society ya. Berarti apa ya kan? Berarti mobil ini harus terhubung dengan jaringan. Jaringan ini harus terhubung dengan GPS. Ya, GPS ini kita olah ya kan dengan menggunakan artificial intelligence ya untuk bisa ya kan mendapatkan ya kan suatu sistem kendali ya dari itu konsep itu mobility-nya ya dari destinasi A ke destinasi selanjutnya ya. Nah, itu boleh boleh Anda mengajukan satu topik apa saja ya yang terkait dengan itu yang mendukung ya smart society atau juga smart city ya. Pak, saya itu nggak hidup di kota, Pak. Saya hidup di desa. Boleh mengajukan smart village ya. Smart village ya kan, smart apa saja boleh ya, smart farming ya, smart perkebunan ya, smart planting ya, smart itu fishery ya, perikanan boleh ya. Jadi saudara-saudara kan, dunia IT ini tidak membatasi inovasi dan ide yang Anda buat ya. Yang penting adalah ide dan inovasi yang Anda buat itu ya kan, itu bisa direalisasikan ya dengan daya dukung infrastruktur IT yang ada dengan daya dukung platform IT yang ada ya kan, dan itu orientasi untuk memberikan kemudahan ya, memberikan layanan yang semakin meningkat ya, kinerja semakin meningkat ya, semakin ramah lingkungan dan seterusnya ya. Nah, itu yang apa itu contoh-contoh topik yang bisa Anda gunakan nanti ya. Nah, Anda saya berikan waktu 2 minggu untuk membuat makalah ini ya. Makalah ya tentang smart city atau society dalam berbagai kasus sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Bisa kira-kira Saudara? Bisa, Pak. Bisa ya. Makalahnya nggak usah banyak-banyak ya. Makalahnya nggak usah banyak-banyak ya kan. Kemudian format makalahnya nanti saya berikan kepada Anda ya. Format makalahnya menggunakan format makalah jurnal ya. Jurnal kita memiliki 2 jurnal ya kan, JIS sama JMS ya, jurnal ilmu cyber dan jurnal masyarakat cyber ya. Anda bisa membuat ya konsep-konsep seperti ini ya, smart city atau smart society kan. Dan jangan lupa ya,
harus ada sumber referensinya, ya. Sumber referensinya minimal 10 dari jurnal, ya. Anda sering browsing jurnal-jurnal online yang tidak berbayar. Nah, Anda cari dari situ, ya. Jadi kalau Anda cari jurnal, ya, makalah tentang topik-topik tertentu, kan, Anda bisa lewat Google Scholar, ya, bisa lewat search engine yang khusus untuk mengindeks, ya, referensi-referensi ilmiah, ya. Itu Anda cari gitu kan, makalahnya sesuai nggak dengan topik bahasan Anda. Nah, makalah-makalah yang sesuai dengan topik bahasan Anda baca, ya kan, Anda jadikan rujukan, ya. Rujukan itu apa artinya, saudara? Rujukan itu artinya adalah ide dan gagasan Anda itu Anda sandingkan, ya. Jadi kalau ada 10 paper tentang smart city, kan, Anda baca semua, Anda resume, ya. Kemudian Anda sandingkan dengan ide Anda. Nah, ide Anda di mana? Di antara 10 paper tadi itu. Jika itu melengkapi, maka rujukan itu, ya itulah, referensi itu kita gunakan sebagai rujukan, ya. Sebagai rujukan agar ide dan inovasi Anda itu, ya kan, nyambung, ya, nyambung dan memberikan kontribusi kemajuan ilmu pengetahuan, ya. Jadi jangan sampai nanti Anda membuat makalah itu nggak ada referensinya, harus ada referensi, ya. Referensinya paling tidak minimal 10, ya, 10 jurnal, ya, dengan topik yang sama, ya. Carikan jurnal-jurnal yang tidak berbayar, yang gratis, ya, lewat berbagai macam sumber search engine, ya. Kemudian Anda buat resumenya, ya, kemudian Anda membuat satu makalah. Mulai dari judulnya, ya, abstraknya, ya, pendahuluan, ya. Abstrak itu apa? Abstrak itu adalah resume dari makalah, ya, resume singkat dari makalah, ya. Abstraksi, ya, gambaran umum suatu makalah yang kita tulis itu abstrak, ya. Kemudian ada latar pendahuluan. Pendahuluan ini paling tidak saudara-saudara menyampaikan, ya kan, urgensi atau latar belakang dari topik yang kita munculkan, ya. Kenapa sih kok penting, ya? Kenapa Smart City kok penting, ya? Kenapa Smart Society sangat penting? Anda sampaikan, ya, alasan-alasan Anda di sini, ya. Smart City, ya, latar belakangnya, ya, prospek pengembangannya, ya, kemampuan diimplementasikan, ya, manfaatnya, ya, itu latar belakang, ya. Setelah latar belakang, Anda membahas, ya kan, permasalahan, ya. Permasalahan ini adalah yang dimunculkan di dalam itu development smart city atau juga implementasi smart city bebas, ya. Kemudian adalah tujuan, outcome. Apa sih tujuan Anda nanti mendevelop smart city atau smart society, ya. Ya, Anda uraikan, ya kan, itu akhirnya menjadi suatu pendahuluan, ya. Pendahuluan itu latar belakang, ya, motivasi, ya, urgensi, ya, kemudian itu prospek, ya, kemudian permasalahan, ya, kemudian tadi, ya, tujuan atau outcome, ya, capaian-capaian yang diinginkan jika itu ini diwujudkan menjadi satu implemented konsep, ya, smart city. Kemudian adalah mengenai desain smart city, ya. Desainnya seperti apa? Desainnya, ya. Desainnya itu boleh spesifik, boleh luas, ya, tergantung dari Anda, ya, desainnya, ya. Anda baca dari referensi tadi itu, ya. Kemudian setelah desainnya adalah rencana implementasi, ya. Rencana implementasi, ya. Kemudian setelah itu adalah itu pembahasan, ya, pembahasan ini berisi tentang uji coba daripada satu sistem, ya. Uji coba, ya. Kemudian setelah itu kesimpulan. Udah selesai, ya. Kemudian makalah tadi saudara-saudara dipresentasikan dengan vlog presentation, ya. Vlog presentation, ya. Kemudian apa itu setelah itu adalah hasil daripada vlog ini, ya, nanti akan kita jadikan sebagai cross reference, ya. Cross reference dalam menilai suatu hasil pekerjaan Anda, ya. Misalkan, ya kan, di sini siapa ada namanya Ahmad Asari, ya. Ahmad Asari nanti melihat hasil pekerjaan dari temannya, misalkan Aditya Nugraha, ya. Kemudian Ahmad Asari menilai, ya. Menilai pekerjaan temannya, ya. Bagus nggak menurut dia, ya. Nanti ada yang namanya saya berikan yang namanya worksheet, ya. Worksheet tentang penilaian kinerja antar orang, ya. Dan kinerjanya, ya, sehingga nanti itu menjadi itu bahan sebagai bahan penilaian, ya. Nah, gitu saudara-saudara. Bisa kira-kira saudara-saudara 2 minggu cukup? Mau tanya Pak, Ya, silakan. itu untuk apa namanya worksheet itu yang penilaian itu berarti kita harus menghubungi yang bersangkutan dong Pak.
Apa udah Iya, iya. dibagi? Yes, yes. Halo? Oh, berarti saya kira jaringan saya, Pak. Oke. Ya, ya. Coba di chat aja, Aditya Nugraha. Coba di chat, ditulis di chat aja kalau bermasalah. Enggak, Pak. Tadi Enggak. WP-nya. Hmm. Ya, Pak, maksudnya kan kalau misalkan 2 minggu itu karena kita kan juga banyak yang lain Pak untuk UAS ini kan, Pak. Eh, Mekanismenya kan kita belum tahu, Pak. Tapi kan agak susah juga Pak dihubungi, Pak. Hampir kalau di kelas saya itu 70% itu susah lah Pak aktifnya, Pak. Ya, ya, Karena ya. di pekerjaan dan segala Baik. macamnya itu, Pak. Makanya komunikasinya agak susah gitu, Pak, kalau untuk itu, Pak. Nanti gini, nanti kan diunggah, ya, diunggah, ya, jawaban YouTube-nya kan diunggah, ya, sama makalahnya. Nanti tinggal pilih aja. Nanti saya unggah, ya. Saya nggak akan mengunggahnya. Jadi nanti itu saya minta alamat YouTube-nya masing-masing presentasi teman-teman Anda diunggah, Anda tinggal pilih, gitu ya. Nanti Anda instruksi kan, yang sudah mengerjakan UAS, YouTube-nya wajib diunggah di forum. Nah, tinggal milih saja Anda, ya. Hmm. Itu, Pak. Oke Berarti ya. tugasnya mirip kayak kemarin, Pak. Cuman kita ada penilaian dari kita juga, Pak, untuk fit Ya, kerjaan betul. yang lain. Ada penilaian dari Anda, ya. Jadi ini menghindari yang namanya chat GPT, ya. Menghindari chat GPT itu kan kalau soal model soal UASnya itu adalah itu menjawab soal, ya, dengan 24 jam seperti ini kan, ini rawan, ya, rawan daripada penggunaan misuse daripada chat GPT dan software-software AI yang ada di internet saat ini, ya. Jadi ini original, ya. Jadi ide Anda itu original, ya. Jadi Anda itu membaca, membuat satu desain, ya, kemudian Anda menguraikan. Itu saya inginkan seperti itu, ya. Jadi Anda tidak perlu apa itu, tidak perlu menggunakan ChatGPT, ya, karena itu kan bisa membodohi kita sendiri, ya. Tapi kita bisa memanfaatkannya dengan menuangkan ide dan gagasan kita berdasarkan penelusuran referensi-referensi ilmiah. Itu ya. Nah, saudara-saudara, dunia pendidikan tinggi itu sangat penting, ya, menjunjung tinggi kejujuran, ya, originalitas, ya kan, itu sangat penting, ya. Kalau kita tidak menjunjung ini, kan, maka apa yang terjadi, saudara-saudara, yang terjadi adalah, ya kan, itu kita tidak bisa menemukan satu roadmap di dalam kita mendevelop satu sistem, ya. Saudara-saudara, ya kan, kenapa Cina itu sangat canggih sekarang mendevelop microchip, ya? Karena Cina dulu berhasil jiplak microchip, ya. Eh, ini saya terangkan di kelas sebelumnya, ya kan. Karena negara Cina itu dulu berhasil, ya, melakukan itu reverse engineering, ya. Bahasanya zaman sekarang adalah reverse engineering, ya. Ya, bahasa bahasa kasaran jiplak lah, ya. Tapi dia lupa bahwa teknologi yang dia jiplak ini ada yang namanya proteksi hukumnya. Nah, ini yang kita nggak boleh, ya. Kita nggak boleh. Kita harus bisa menemukan sendiri, ya, dengan cara yang bagus, dengan cara itu melakukan pekerjaan ilmiah supaya apa yang kita lakukan ini, ya, bermanfaat bagi orang lain, seperti itu, ya. Pak, Cina itu bukannya tidak bermanfaat, ya, cuma caranya di awal dia kurang fair, ya, kurang respected, ya, nggak terhormat, ya. Berbeda dengan Amerika kan, Amerika itu kan, dia develop, ya, develop tuh bahan materialnya, dia temukan, ya, materialnya apa sih yang cocok untuk bikin microchip, ya. Kemudian dia temukan teknologi fabrikasinya, ya, dia temukan, ya kan, ilmu-ilmunya dari situ, ya kan. Nah, ini diambil semua, ya kan, diciplak gitu kan. Akhirnya apa, ya kan? Generasi microprocessor pertama buatan Cina itu kan bermasalah, ya. Sama bisa bekerja tapi ya overheat gitu kan, overheat, ya, kadang-kadang konslet, ya kan, kadang-kadang macet, ya kan. Kenapa, ya? Karena dia melewati tahapan-tahapan krusial di dalam develop satu sistem. Nah, nah, itu juga sama, ya, berlaku untuk kita, ya. Kalau kita mau develop satu sistem, maka usahakan sistem yang kita develop ini kan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kaidah-kaidah ilmiah itu kan tentu adalah berbasis kepada etika dan moral yang kita gunakan. Ya, kita wajib, ya, menjunjung tinggi originalitas dan kejujuran.
ya. Salah itu nggak apa-apa, ya, saudara-saudara. Jadi salah itu diterima oleh dunia akademik. Salah dan dipertanggungjawabkan kesalahan kita, ya. Jadi kalau Anda ya kan mengerjakan satu tugas saya gitu kan, keliru itu nggak apa-apa, ya. Keliru, salah itu nggak apa-apa, ya kan? Karena kan itu memang ya dunia akademik seperti itu ya. Yang tidak boleh itu tidak jujur, ya. Ya, Anda ya kan mengerjakan soal gitu kan di copy paste ke GPT ya, keluar semua jawabannya itu, ya. Udah pernah pakai chat GPT? Belum. Belum pernah ya. Ya, coba Iya. dicoba ya. Siap. Karena Pak itu Ucuk, kan sorry. ya, Tadi aku kan masuknya agak telat ya Pak ya. Jadi ya, nanti ya. aku tadi dengar sepintas yang terkait tadi Pak Ucuk kasih contoh smart city, bikin sebuah makalah di mana nanti isinya ada abstraksinya, pendahuluannya, kemudian ada isi kesimpulan dan daftar pustakanya, referensi minimal 10 kalau nggak salah tadi itu. Nah, itu berarti nanti kita presentasinya itu tadi menggunakan vlog pribadi, upload di YouTube masing-masing mahasiswa. Kemudian nanti ada tambahan tugas yang tadi disebutkan Mas Adit, itu terkait kita akan memberikan apa ya, satu tanggapan kali ya menggunakan worksheet dari Ya, Pak Ucuk di betul. sisi teman dan diupload di forum itu. Nah, itu berarti untuk judulnya itu kita yang pilih sendiri ya Pak, nggak harus smart city kan ya Pak ya? Ya, ya, boleh. Judulnya Anda pilih sendiri, ya. Spesifik, ya boleh, Oke. ya. Misalkan apa gitu kan, Smart Aut- Village ya kan menggunakan apa, itu bebas ya. Konsep-konsep Automation, ya, machine learning gitu-gitu nggak masalah ya ya Pak ya? boleh ya. Ya, misalkan adalah Anda mendesain itu konsep ya kan, misalkan ya kan itu pelayanan ya, Hmm. e-government berbasis artificial intelligence boleh ya. Ya Semua buat adalah ide dan gagasan ya, belum ya. implementasi ya. Ide dan gagasan itu saudara-saudara ya kan harus harus kita kaji secara itu lebih matang ya, menggunakan Betul. referensi-referensi yang ada ya kan, agar apa? Kalau kita menghasilkan satu ide dan gagasan itu ada dasarnya ya, Ya, dasar oke. ilmiahnya ya. Jadi orang membuat apa saja itu memang dituntut harus ada dasar ilmiahnya ya, tidak tidak Betul. tidak sekedar dia merancang ya, seperti itu ya. Seperti yang dilakukan oleh seperti yang dilakukan oleh provider-provider Web3 sekarang ini ya. Provider-provider Web3 ini saudara-saudara itu murni berbasis orang-orang penulisan ilmiah ya. Web3 yang ada artificial intelligence sekarang ini ya. Itu orang-orang Oke. perguruan tinggi yang develop ya, pasti itu. Kenapa kan? Karena dia ngambil algoritma dari situ, algoritmanya ya. Algoritma diambil dari perguruan tinggi ya. Dia modifikasi kan sehingga algoritmanya itu ya kan itu bisa itu semakin bagus ya. Jadi AI-nya itu artificial intelligence-nya orang-orang itu di Web3 sekarang ini saudara-saudara yang lagi rame ini kan, itu jelas itu ya. Itu orang-orang perguruan tinggi semua ya. Karena yang develop komputer ini orang-orang perguruan tinggi semua ya. Coba Anda lihat ya. Bill Gates ya. Itu kan orang kampus walaupun nggak selesai kuliahnya ya. Ya orang kampus tetap ya. Dia melihat ya kan, wah komputer ini masa depannya sangat cerah ini ya. Saya harus bisa menyembuhkan komputer ini ya. Kemudian apa itu yang menemukan Apple ya, itu juga sama kan, itu orang kampus semua kan ya, orang-orang kampus. Dia melihat ya, oh grafis, dunia grafis itu nanti di masa depan itu akan sangat dominan ya, sehingga dia Apple itu mendevelop sistem komputernya itu kan ya, grafis ya, hardware ya, operating system ya, aplikasi itu dia kuasai semuanya ya. Nah itu saudara-saudara itu pentingnya bagi kita di perguruan tinggi kan, itu tetap betul memenuhi kaidah-kaidah ilmiah ya, karena inovasi-inovasi kita ini ya walaupun toh sedikit ya, tapi itu pasti akan berkembang kalau kita konsisten ya. Nah itu saudara yang saya maksudkan di dalam apa itu penjelasan kita hari ini ya. UAS kita ini modelnya adalah apa itu berbasis kepada original idea ya, gagasan yang original ya. Boleh gagasan itu katakanlah itu melihat dari referensi yang lain ya, dari sumber-sumber yang sudah ada, tapi kita modifikasi ya, modifikasi sesuai dengan itu gagasan kita sendiri ya. Pak sudah ada Pak Smart Village, Smart City sudah ada. Nah banyak sekali, tambahkan saja di situ apa yang perlu Anda tambahkan ya. Pak Smart Village ini ya kan kurang berorientasi kepada itu misalkan ya
misalkan kepada integrasi dengan sosial media. Nah, itu boleh Anda tanamkan di situ konsepnya ya kan. Integrasi ya kan, smart village ya sebagai pariwisata ya kan yang itu terintegrasi dengan sosial media sehingga orang ya kan dia berkunjung ke desa Anda ya kan, dia login ya, dia masuk ke dalam wahana-wahana fisikal ya kan. Kemudian dia publish di sosial media dan itu Anda record ya. Apa gunanya ini saudara-saudara? Ya, jangan lupa ya kan perekonomian kita sudah perekonomian digital ya. Jadi apa yang kita lakukan? Apa yang maksudnya? Ya, maksudnya adalah eh, dengan cara seperti itu, ya kan, akhirnya terjadi yang namanya konsep digital marketing, ya, marketing oleh usernya, oleh pengunjung daripada smart village-nya. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, sangat dimungkinkan, ya. Orang datang ke wahana wisata di desa, ya, kemudian dia memberikan review, komen, ya, kemudian itu terpublish di sosial media yang Anda rancang. Dan itu kan diketahui oleh publik. Sehingga apa kan? Dia melihat, wah ternyata bagus ya, wah, ternyata murah ya. Nah, saudara-saudara, itulah fungsi daripada konsep ya smart smart tadi itu, smart city, smart village ya. Itu adalah semakin mendekatkan dunia virtual dengan dunia nyata ya. Sehingga orang itu yang awalnya tidak tahu jadi tahu ya. Yang orang itu awalnya kurang paham menjadi lebih paham ya. Jadi konsep digital marketing saudara-saudara kalau tidak dirancang dengan benar ya kan, itu akhirnya apa? Akhirnya apa itu suatu produk itu nggak akan dikenal ya, nggak akan dikenal. Inilah gunanya kita ya kan merancang suatu sistem yang itu adalah komprehensif komprehensif ya kan, terintegrasi kan. Jadi mulai dari sistemnya ya, sarana prasarana fisiknya, infrastrukturnya kan, sampai ke pengelolaan teknologi informasinya ya kan, sampai itu menjadi keuntungan ya kan di dalam kita merancang digital marketing ya kan untuk smart village tadi itu. Nah, gitu ya. Jadi Anda harus baca dulu ya, baca dulu contoh-contohnya ya, contoh-contoh daripada smart village, smart city atau smart apa saja boleh ya, smart e-government ya. Tugas Anda adalah ya kan mengkaji untuk memunculkan ide dan gagasan Anda sendiri ya. Begitu saudara-saudara. Ada pertanyaan saudara-saudara? Pak, untuk yang kita kan penilaian itu Pak, poin-poin untuk penilaian dari kita itu apa Pak? Kira-kira Pak? Nanti aja itu adalah worksheet ya, review ya. Review. Jadi review itu adalah ya Anda menilai gagasannya. Gagasannya itu prospektif enggak? Contohnya ya. Ada teman Anda yang mengajukan ya kan smart farming. Smart farming menggunakan apa ini? Nah, ini prospektif enggak menurut Anda? Nah, kalau prospektif nilainya 10 gitu ya. Kemudian Pak ini apa itu secara ide bagus tapi ada kelemahan dalam database. Nah, itu berikan review. Memberikan review, Anda berikan review ya, review. Berikan tanggapan ya. Ya Pak. Jadi saudara-saudara ya kan, dunia akademik itu harus dunia yang terbuka dengan saran dan kritik. Nah, ini penting ini ya. Selama ini kan Anda itu dinilai oleh dosen, betul nggak? Ya Pak. Nah, dosen itu kan subjektif ya. Kadang dia ngantuk, kadang dia santai, kadang dia serius ya, gitu ya. Ada faktor personal yang juga mengurangi daripada tingkat kepresisian dalam memahami suatu ide. Tapi kalau itu direview oleh beberapa orang, saudara-saudara, hasil pekerjaan yang direview oleh beberapa orang itu kan lebih valid, ya, lebih valid. Kenapa kan? Karena di situ Anda mendapatkan beban ya, beban ya kan untuk menilai kinerja orang lain. Nah, itu kita biasakan seperti itu. Di Unsia ini saya kepingin membiasakan seperti itu kan. Hasil pekerjaan mahasiswa itu dinilai antar mahasiswa. Ya, dosen itu hadir hanya sebagai validator ya, validator betul nggak yang dinilai. Nah, gitu ya. Karena kan Anda sekarang itu tidak diminta ya, tidak diminta untuk jawab ya kan, jawab jelaskan, nggak diminta kan. Ya, kemudian uraikan ya mengapa itu dan nggak diminta ya, karena pembelajaran cyber itu sudah meninggalkan itu sudah karena jawaban semua itu sudah ada di internet sekarang ini, gitu kan ya. Coba Anda cek dari semua perguruan tinggi kan, soal-soalnya perguruan tinggi itu semua ada di internet semua itu ya, soal jawaban itu sudah ada semua di perguruan tinggi ya. Nah, kita sekarang lebih maju artinya apa? Kita harus lebih pinter ya. Anda walaupun kuliah di Unsia secara online ya, tapi mendapatkan lebih dari sisi banyak hal ya. Praktikum
bisa simulasi virtual, ya. Sumber referensi unlimited, ya. Kemudian ya kan jawaban semua ada di sumber-sumber internet. Nah, tugas kita apa nih saudara-saudara? Tugas kita ini adalah memunculkan suatu inovasi, ya. Bagaimana kita memunculkan inovasi? Maka kita harus melatih di dalam setiap mata kuliah ini ya yang kita jalankan ya kan itu adalah melatih ya kan anak-anak atau mahasiswa ya kan untuk memunculkan ide-idenya ya. Pak saya mau buat ini Pak, Pak saya mau buat itu Pak. Nah, itu ya. Bill Gates ya dan juga Apple saudara-saudara itu juga sama terinspirasi di dalam laboratorium ya. Di laboratorium itu mereka praktikum. Bill Gates juga sama kan kalau lihat ceritanya ya. Oh, praktikumnya. Dia hanya menekuni satu praktikum saudara-saudara. Akhirnya ya kan terciptalah Windows dan seterusnya. Kenapa ya? Karena dia melihat ya kan, wah ini penting ini diterapkan dan dikembangkan ya. Jadi Anda kan katakanlah kan itu kuliah di Indonesia kan menekuni satu bidang ya, tapi itu ditekuni dengan konsisten dan sungguh-sungguh akhirnya jadi itu produk ya. Jadi produk. Satu mata kuliah saja itu ya. Satu mata kuliah yang ditekuni ya, yang diteruskan, dicari ilmunya ya kan, dicari pendukung-pendukungnya kan akhirnya jadilah produk ya. Kalau Anda ini kan mengambil 144 SKS ya kan, jadi produk semua setiap SKS ya kan belum tentu gitu ya. Belum tentu. Jadi apa saudara-saudara kan? Jadi kuncinya adalah ya kan di dalam itu kuncinya adalah orang kuliah berhasil itu ya memunculkan inovasi. Ya, memunculkan inovasi ya. Mobil listrik itu sudah ada ya. Apanya eh, mau kita benahi? Ya kita harus mempelajari sistem mobil listrik ya. Mobil listrik dari sistem mekaniknya, elektroniknya, digitalisasinya ya, terhubung dengan networknya ya, performansinya. Di situ ada efisiensi baterai, ada efisiensi daripada sistem mekaniknya. Itu kan semua harus itu banyak sekali tuh ilmu-ilmu yang dilibatkan di situ. Nah, tugas kita adalah mencari celah inovasi yang bisa kita hasilkan ya, yang bisa kita berikan kontribusi ya sedikit ya, tapi itu bermanfaat. Nah, itu aja saudara-saudara. Perguruan tinggi itu Anda tidak diminta untuk bikin roket ya, seperti NASA ke bulan enggak ya, tidak ya. Perguruan tinggi itu hanya minta Anda ya kan melihat celah-celah ya kan Anda bisa memberikan kontribusi ya. Karena semua penemuan itu sudah ada ya. Semua penemuan itu di seluruh dunia itu sudah ada ya. Nah, tinggal kita melihat celah-celah di mana bisa kita perbaiki, bisa kita tambahkan, bisa kita tingkatkan, bisa kita teruskan, bisa kita kembangkan dengan berbasis kepada analisis ya. Di situ ada enggak kelemahannya, ada enggak kekurangannya, ada enggak. Nah, bagaimana kita bisa melihat melakukan analisis? Maka itulah kita belajar di perkuliahan ya. Bagaimana kita bisa melihat adanya kelemahan? Maka kita butuh suatu metode ya, metode ilmiah, metode riset ilmiah ya. Misalkan ya kan mobil listrik, Pak mobil listrik ini saya beli Pak, untuk apa? Untuk gaya-gayaan. Jangan, Anda mahasiswa ya, tes mobil listrik itu ya, berapa kilometer bisa ditempuh. Ya, presisi enggak ya, sesuai dengan janjinya ya, sekian kilometer ya. Itu dilakukan penelitian ya kan, akhirnya Anda menemukan satu kelemahan. Ya, oh Pak, ada kelemahan Pak. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah baterai ini cepat terkuras habis. Kenapa terkuras habis? Ini Pak, ada datanya Pak. Oh, berarti Anda punya data ya. Dari data itulah saudara-saudara Anda bisa merumuskan kelemahan ya, berbasis pada analisis ya. Kenapa kok baterainya terkuras habis? Nah, itulah analisis ya, dijelaskan ya. Kalau gitu apa ya, Pak? Saya mau membuat satu sistem, Pak. Apa sistemnya? Sistemnya adalah aplikasi atau program ya yang itu bisa melakukan penghematan arus listrik. Nah, bagaimana caranya? Ini, Pak, ya. Nah, itu saudara-saudara, itu baru namanya adalah inovasi, ya, contoh inovasi ya. Jadi Anda kuliah ini saudara-saudara tidak hanya dapat ilmunya, tapi dapat apa? Dapat skillnya, kemampuannya, ya. Anda mulai mikir inovasi, ya, mikir inovasi, ya. Saya dulu juga sama saudara-saudara. Saya dulu waktu tahun 2000 ya, tugas akhir itu saya nggak tanggung-tanggung gitu. Saya tugas akhir saya ambilkan dari Amerika, dari kampus terbaik di dunia, MIT, ya. Jadi saya nggak tanggung-tanggung ya, daripada saya itu yang lain itu kan, yang lain bikin apa itu bikin robot, bikin apa gitu. Saya enggak itu, ya.
saya bikin nih kan itu digital hologram ya, digital hologram 3 dimensi ya. Komputer generated hologram ya saat itu ya. Karena kalau bikin robot tuh orang sudah bisa itu bikin robot mau joget-joget kayak Inul itu udah bisa orang-orang ya zaman itu. Itu nggak penting bagi saya karena perguruan tinggi ini harus leading dalam inovasi. Maka saya tahun itu kan itu saya melakukan penelitian ya tentang digital hologram 3 dimensi ya. Yang itu kan akhirnya berkembang seterusnya ya. Jadi dunia kampus saudara-saudara sangat menghargai penemuan ide dan inovasi kan, sejauh itu adalah bisa ya kita kembangkan, kita eksplorasi semakin dalam ya, sehingga nanti bisa kita realisasikan suatu saat nanti ya. Gitu saudara-saudara ya. Halo, ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Oh, berarti Oke. tugasnya untuk video 2 Pak ya? Satu video review untuk tugas kita dan satu review untuk yang lain Pak. Enggak review untuk teman Anda itu nggak perlu pakai video kan, itu worksheet ya, itu Google Form aja ya. Google Google Form. Form. Anda melihat video teman Anda ya kan, Anda nilai ya. Anda berikan Baik, Pak. review ya. Berikan review ya. Anda di mana ini kayak di diskotek? Di Menara Pak. Menara. Iya Menara Pak. Menara mana? UNAS. Oh, Menara UNAS. Ya oke ya. Bagus ya. Jadi itu disiapkan ya, cari topiknya ya. Cari topiknya ya, kemudian nanti Anda rancang makalahnya ya. Bisa kira-kira ya semuanya ya. Bisa Pak. Bisa gampang itu ya. Jadi jangan sulit-sulit ya. Jadi kita itu mengerjakan satu pekerjaan itu dari yang mudah-mudah saja dulu. Ya, jangan yang sulit-sulit ya. Yang mudah tapi kita kembangkan terus gitu ya. Jadi kalau kita melatih diri kita dengan inovasi saudara-saudara, itu kemampuan kita akan berkembang. Ya, kemampuan kita berkembang, kita menjadi semakin orang optimis ya. Pekerjaan kita itu semakin bermanfaat bagi semuanya ya. Jadi jangan takut ya, Anda nggak dapat pekerjaan, pasti dapat pekerjaan ya selama Anda konsisten ya. Konsisten karena orang-orang berilmu dan orang-orang yang memiliki keahlian itu pasti akan dapat tempat ya dimanapun dia berada ya. Oke. Sampai kira cukup penjelasan kita hari ini ya. Nanti penjelasan ini saya unggah di forum ya. Segera disiapkan topik-topik yang berkaitan dengan smart city, smart society ya. Dan kemudian cari bahan-bahan sumbernya ya dari jurnal, dari mana saja ya. Kemudian dirangkai menjadi satu usulan inovasi sistem ya. Saya sarankan yang sederhana saja ya, yang itu bisa direalisasikan suatu saat nanti ya oleh Anda ya. Bagus, saudara-saudara. Sekian dari saya, penjelasan saya kan. Kita akhiri sekian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.